Ayo, kasih salam dong. Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu teman-teman kecil Susan tuh. Lihat tuh teman-teman kecil Susan tuh. Ada banyak sekali. Temen masa lalu atau masa sekarang? Masa sekarang baru kenal. Kalau teman masa lalu tuh. Ya ampun, konco-koncoku kok tuwek. Ya, udah punya anak loh teman-temanmu dulu itu, San. Ya ampun. Iya, itu yang di situ tuh anak-anaknya. Ya ampun. Ya, dengan banyaknya informasi, terus terang, apakah kita gampang menghubungi anak kita yang remaja? Saya tanya sekarang, ketika anak kita sudah pegang handphone, apakah selalu siap respon? Jujur. Tidak. Tidak. Mereka malah kadang-kadang itu kalau ditelepon, mama ini jangan telepon terus. Oh, iya, jangan telepon terus. Jadi, dengan teknologi yang semakin maju, hoax semakin banyak. Iya enggak, Ayah Bunda? Hoax semakin banyak. Kita semakin terseret dengan berita-berita palsu. Lalu anak-anak kita terbengkalai. Enggak sempat ngurusi entah dia lagi ngapain, sama siapa, berpikir apa, berbuat apa. Dari situ sebetulnya Ayah Bunda, celah-celahnya kita juga melatih tesnya anak-anak loh. Jadi rasa seni. Kalau orang dulu bilang olah rasa, olahraga, olah opo. Olah opo. Nah, tadi kan saya bilang untuk menjadi idola anak-anak, belajar gambar, belajar nyanyi, belajar mendongeng. Ya termasuk kayak kita ini. Termasuk kayak kita ini. Tadi juga Korea sempat juga sih cerita dongeng singkat gitu. Ya cerita para nabi gitu ya. Dan kalau untuk remaja, sebetulnya asal kita bisa menjadi tempat curhatan anak-anak, itu mereka nggak lari cerita ke teman-teman yang kadang-kadang malah mengajak ke hal yang negatif. Udahlah, daripada mikirin mendingan kita ini aja. Jadi jangan baru cerita sudah kamu sih nyalain terus. Makanya anak-anak berhenti bercerita loh kalau sudah seperti itu. Jadi kita harus mengerti ya. Menangkap apa yang disampaikan. Yang di saat itu juga karena anak-anak tidak bisa menyaring gitu. Jadi ditangkap aja gitu. Kita harus tahu psikologi anak, mau nggak mau Ayah Bunda. Karena kita sendiri itu juga terdiri dari fisik, body, soul, and spirit. Kita sendiri itu juga mengalami hal-hal yang dialami oleh anak-anak sekarang. Ayo, nonton film seneng aku. Film yang edukatif. Iya, pendek kok. Filmnya pendek. Ya, silakan.
Kita harapkan ya anak-anak kita nantinya kalau kita sudah latih rasa seninya dengan kemampuan teknologi, animasi dan lain sebagainya, kita punya banyak cerita-cerita dan pesan-pesan mulia yang seperti juga diajarkan oleh Ustadz dan Ustadzah di Al-Uswah, itu menjadi cerita-cerita yang menarik. Si majikan tadi itu nggak sadar kalau ternyata anjingnya itu punya yang mengganggu si burung tadi ya. Iya, soalnya itu dia kan, soalnya majikan kan keasikan mancing terus, jadi gak tahu apa yang terjadi dengan anjingnya. Iya betul. Sang majikan malah mengatakan, "Shh," itu sama lah kayak kalau kita anak-anak kita lagi berisik banyak tanya, lagi masak. Padahal apa yang sedang dialami oleh anaknya itu sangat mengganggu. Iya, ada pencuri kok, masa nggak boleh mengusirnya. Ya, sedang mengalami kesulitan si anjing tadi itu menghadapi musuhnya atau pengganggu ya si burung. Tapi kemudian ketika si anjing itu mengerti, oh ternyata si burung itu mencuri cacing untuk memberi makan kepada anak-anak burung. Aduh kasihan. Si anjing kan akhirnya empatinya, simpatinya muncul. Itu alamiah dan itu yang terjadi pada anak-anak kita. Itu yang harus kita pahami. Kadang-kadang kita hanya melihat sebelah mata, gini. Sebelah mata gitu. Iya, sebelah mata. Kamu ini berisik aja. Kamu kok nggak bisa dikasih tahu sih? Kamu kok nggak karena kita tidak tahu permasalahannya apa. Iya, ternyata Negatif thinking dulu. Ya. Sebetulnya tipsnya itu adalah saya pakai kalimat negasi aja ya, kalimat negasi, kalimat negatif. Jangan bandingkan dengan anak-anak lain. Atau kakak-kakaknya. Iya, atau kakaknya atau adiknya. Jangan diperbandingkan. Bunda mau nggak dibandingkan sama istri orang? Nggak mau kan? Nggak mau. Ya makanya nggak enak kalau diperbandingkan itu. Iya, Kalau mau membandingkan, bandingkan dengan cita-citanya. Misalnya, kamu katanya pengen jadi arsitek. Arsitek harus tahu hitung-hitungan. Kok nggak senang matematika gimana sih? Ya kayak gitu misalnya. Ya kan? Itu kan berarti dibandingkan dengan semangatmu kok lemah gitu ya. Cita-citamu kan tinggi, semangatnya jangan lemah. Ya dibandingkan dengan dirinya sendiri, diingetin sebetulnya. Kalau bisa, itu menjadi tempat anak-anak untuk bercerita apapun. Awal kaget misalnya. Kak Ria, aku tadi itu nemu uang 500.000 di laci, tak gawa ngoleh. Aduh. Jangan langsung ekspresinya langsung, "Hei, kamu itu nyuri ya?" Kamu jangan langsung gitu. Didengar dulu. Alah, sabar. Iya, sabar. Anak-anak yang banyak bertanya itu sebetulnya anak-anak yang mau pintar, bukan anak-anak yang repoti. Kalau memang kita repot, kita ngomong, "Maaf ya, Mama harus ada deadline nih kerjaan, harus jam 10 selesai. Setelah jam 10 kita bicara ya." Dibicarakan kayak seperti itu aja. Tunggu ya, sabar ya. Kalau setiap hari orang tuanya ngomel, ini pagi loh ya, pagi hari diisi dengan omelan mama. Yuk, jangan, Mamanya jadi darah tinggi, anaknya juga semakin malas karena mengandalkan dibangunkan, ya kan? Jadi tidak terbentuk itu tanggung jawab dan kemandirian. Sekecil itu memulainya, sesimpel itu memulainya. Kita simpan suara nada tinggi kita karena itu membuat kita menjadi darah tingginya naik, ya kan? Bisik berisik, ya kan? Pagi-pagi sudah energinya negatif. Terima kasih, Ayah Bunda. Kita diamanahi dengan anak-anak
yang sehat, yang lucu, yang cerdas. Tidak ada anak yang bodoh ya. Semuanya anak-anak yang pinter, anak-anak yang baik karena fitrahnya memang seperti itu. Semoga tidak sia-sia amanah yang Allah berikan ini. Dan ini menjadi investasi bagi kita, bagi kedua orang tua di masa depan. Investasi apa Karya? Bukan investasi rupiah, dolar, bukan. Bukan uang ya, Kak. Ya, tapi lebih dari itu, jauh lebih dari itu. Bukan hanya berguna bagi orang tuanya, tapi juga untuk anaknya sendiri, bahkan bagi nusa, bangsa, dan agama. Semoga ya dengan kita mau terus belajar mendampingi putra putri kita dengan menekan ego kita sebagai orang tua, mau belajar mendampingi, kita bisa bersama-sama untuk bisa mencapai Jannatul Naim. Akhirnya bisa kembali dengan tugas atau tanggung jawab dari yang Allah berikan bagi kita. Kehadiran kita di dunia ini tidak sia-sia. Iya ya, betul ya. Sia-sia. Semoga semuanya menyadari peran dan tugas masing-masing, dan anak-anak kita, khususnya anak-anak dari TKIT, SDIT, SMPIT, SMAIT, Al-Uswah Bangil menjadi anak-anak yang saleh dan saleha dan berguna bagi nusa dan bangsa, bisa memegang teguh ajaran dan imannya, dan juga itu nantinya akan menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana. Amin. Terima kasih doanya Susan. Iya.